Kenapa Indonesia Malaysia disebut sebagai negara serumpun? Dahulu kita ialah satu negara yang berdaulat. Kita berada dalam kekuasaan kerajaan yang sama. Ini kerajaan Sriwijaya yang beribu kota di Sumatera Selatan dan kerajaan Majapahit yang beribu kotakan di Jawa Timur. Kedua negara ini memiliki wilayah yang mencakup sebagian Indonesia dan Malaysia. Karena kita pernah tergabung dalam satu negara yang sama, maka secara budaya pun kita juga memiliki kemiripan yang sama. Ditambah lagi, kita juga berasal dari ras yang sama, yakni ras Malayan Mongoloid. Secara bahasa, kita juga memiliki kemiripan yang sama. Masalah sepak bola kenyang Malaysia. Padahal Malaysia adalah tetangga kita, saudara kita, rukun. Kita harus cari semua modus yang menghindari permusuhan. Ya. 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Mereka saudara-saudara kita kok. Mereka sama budayanya dengan kita. Kalau ada yang nakal di mereka, di Indonesia juga ada nakal. Ya. Kita bakal ngulik lebih dalam tentang setiap era dan detail kenapa para pemimpin Indonesia pengen banget diap serumpun sama Malaysia. Mulai dari zaman Soekarno. Jadi gini, mulai dari zaman Soekarno dulu, pas Indonesia merdeka tahun 1945, Soekarno punya visi besar buat membangun identitas bangsa yang kuat. Nah, waktu itu banyak negara di Asia Tenggara yang masih dijajah, termasuk Malaysia yang masih dijajah Inggris. Soekarno ngelihat kesempatan buat membentuk solidaritas di antara negara-negara Asia Tenggara yang punya latar belakang sejarah dan budaya yang mirip. Dia percaya kalau kita bisa kompak sama negara-negara serumpun, kita bakal lebih kuat buat ngelawan kolonialisme dan imperialisme. Soekarno sering ngomongin soal persatuan, bukan cuma buat Indonesia, tapi juga buat negara-negara tetangga, termasuk Malaysia. Dia percaya kalau kita bisa kerja bareng, kita bisa saling bantu buat mencapai kemerdekaan dan kedaulatan penuh. Makanya dia sering banget menggaungkan semangat persatuan dan kesamaan budaya antara Indonesia dan Malaysia. Lanjut ke Orde Baru Soeharto. Masuk ke era Soeharto, mulai tahun 1966, fokusnya agak beda. Di bawah Orde Baru, Soeharto lebih mikirin stabilitas politik dan ekonomi di dalam negeri. Tapi dia juga paham kalau hubungan baik sama negara-negara tetangga itu penting buat menjaga stabilitas regional. Jadi salah satu caranya ya, dengan menjaga hubungan baik sama negara-negara tetangga, termasuk Malaysia. Waktu itu, ASEAN baru dibentuk tahun 1967, dan Soeharto pengen banget nunjukin kalau Indonesia dan Malaysia bisa akur dan kerja bareng di organisasi regional ini. Dia paham kalau kerjasama regional itu penting banget buat pembangunan ekonomi dan politik yang stabil. Apalagi, waktu itu ada banyak isu yang kita hadapin bareng-bareng, kayak keamanan di Selat Malaka dan perdagangan antargara. Era reformasi Habibie, Gus Dur, Megawati. Abis Soeharto, lengser tahun 1998, Habibie naik jadi presiden. Habibie ini pinter banget, dan dia juga paham pentingnya kerjasama regional. Di era reformasi ini, Habibie ngerasa kalau hubungan baik sama Malaysia bisa nguntungin kita, baik dari segi politik maupun ekonomi. Dia juga ngeliat kalau Indonesia dan Malaysia bisa saling belajar dan tukar pengalaman dalam banyak hal, termasuk teknologi dan pendidikan. Lanjut ke Gus Dur, yang naik jadi presiden tahun 1999. Gus Dur ini punya pandangan yang lebih liberal dan inklusif. Dia percaya banget sama persaudaraan antar negara. Gus Dur sering bilang kalau Indonesia dan Malaysia itu satu rumpun, satu budaya, jadi harus saling dukung. Dia juga berusaha keras buat menyelesaikan berbagai konflik yang ada dengan pendekatan dialog dan damai. Pas Megawati naik jadi presiden tahun 2001, dia juga nerusin kebijakan yang sama. Megawati ngeliat pentingnya solidaritas sama Malaysia, terutama karena banyak isu yang kita hadapin bareng, kayak masalah TKI yang kerja di Malaysia. Dia percaya kalau kita bisa nyelesain masalah-masalah ini dengan cara diplomasi dan kerjasama yang baik. Nah, masuk ke era SBY yang mulai memimpin tahun 2004, hubungan sama Malaysia kadang naik turun. Tapi SBY ini diplomat ulung, jadi dia selalu berusaha nyelesain konflik dengan cara damai dan tetap ngejaga hubungan baik. Dia paham kalau Indonesia dan Malaysia itu tuh punya banyak kesamaan, baik dari segi budaya, bahasa, maupun sejarah. SBY juga sering menggalakkan berbagai kerjasama bilateral di berbagai bidang, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga keamanan. Terakhir, di era Jokowi yang mulai memimpin tahun 2014,
Kita lihat gimana Jokowi berusaha keras buat ngejaga hubungan baik sama semua negara ASEAN, termasuk Malaysia. Jokowi paham kalau kerjasama regional itu kunci buat maju bareng-bareng di era globalisasi ini. Dia sering bilang kalau kita harus melihat Malaysia bukan sebagai saingan, tapi sebagai mitra. Jokowi juga fokus pada pengembangan infrastruktur dan perdagangan yang melibatkan banyak negara ASEAN, termasuk Malaysia. Kenapa pengen banget serumpun? Jadi intinya, para pemimpin Indonesia dari dulu sampai sekarang ngerasa kalau hubungan baik sama Malaysia itu penting banget. Kita serumpun, punya budaya yang mirip, bahasa yang hampir sama, dan sejarah yang saling terkait. Dengan ngejaga hubungan baik, kita bisa lebih kuat buat ngadepin tantangan global bareng-bareng. Lagian, kita bisa saling tukar pengalaman dan kerjasama di banyak bidang, kayak ekonomi, pendidikan, teknologi, dan budaya. Kita juga sering menghadapi isu-isu yang mirip, kayak tenaga kerja, keamanan maritim, dan perdagangan regional. Dengan saling dukung dan kerja bareng, kita bisa nyelesain masalah-masalah ini dengan lebih efektif. Makanya, dari zaman Soekarno sampai Jokowi, semangat buat dianggap serumpun sama Malaysia itu tetap ada. Gitu deh kira-kira ceritanya. Semoga bisa ngejawab pertanyaan lo, kenapa pemimpin Indonesia dari Soekarno sampai sekarang pengen banget dianggap serumpun sama Malaysia. Dengan penjelasan yang lebih panjang ini, semoga videonya bisa lebih komplit dan menarik buat ditonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, video kali ini Pak Ade coba menampilkan bagaimana pemimpin-pemimpin bangsa kita ini melakukan hubungan bilateral ataupun hubungan secara multilateral di ASEAN. Tentu ini sangat berimbas sekali dengan kepentingan Indonesia di dalam kancah ASEAN itu sendiri. Karena para pemimpin-pemimpin kita ini tentu berpikir tentang bagaimana keamanan di kawasan ASEAN, kemakmuran di kawasan ASEAN itu akan berpengaruh langsung dengan penduduk Indonesia. Nah, itu kalau menurut pola pikir pemimpin-pemimpin kita. Tetapi di sisi lain, di kalangan kita sebagai warga negara Indonesia, ada kadang naik turunnya semacam pergulatan ya antara Indonesia dengan negara tetangga kita, terutama Malaysia, adalah saling ada kenakalan-kenakalan yang memang ya itu adalah satu hal yang cukup membuat kita menjadi naik turun emosinya. Ini tentu saja berdampaknya adalah adanya saling berbagi bertukar komentar atau saling serang di komentar, terutama di media sosial. Nah, beda dengan kepentingan negara, tentu juga berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh rakyat. Tentu ini berpengaruh di dalam kehidupan kita juga antara hubungan kita dengan negara tetangga kita. Tetapi kita juga jangan lupa bahwa kata serumpun ini kita harus sepakati dulu ya. Kita mesti satu paham mengenai kata serumpun. Nah, menurut ya KBBI, serumpun itu berarti yang pertama satu nenek moyang atau satu keturunan. Nah, yang kedua serumpun itu juga berarti sekumpulan ataupun sekelompok yang berasal dari satu induk yang sama. Nah, tentu kalau kita mengacu dengan kesepakatan seperti ini, Pak Ade juga sepakat bahwa kita ada kemungkinan adalah satu rumpun atau serumpun. Itu menurut sejarah. Nah, bagaimana kalau kita melihat ini ya di ASEAN, kita melihat Indonesia itu ada agama, budaya, adat istiadat, dan bahasa. Adalah elemen-elemen yang kecil yang memiliki tingkat keberagaman yang tinggi. Tapi kenapa sampai hari ini kita bersatu dengan nama Indonesia? Padahal kalau mau Jawa menjadi negara sendiri, Aceh ya, itu pun bisa menjadi negara sendiri dengan sumber dayanya juga berlimpah. Namun rasa senasib, ya kemudian sepenanggungan, sebangsa, setanah air lah yang menjadikan pemersatunya. Demikian juga ketika kita melihat ke negara-negara yang sama, ya, negara-negara tetangga kita yang mempunyai latar belakang yang berasal dari rumpun yang sama, yang harusnya mempunyai pondasi yang kuat untuk menyatukan wilayah itu menjadi satu wadah ASEAN itu sendiri. Namun persatuan kesatuan ini ketika zaman kita, presiden pertama kita Soekarno ini mengalami kegagalan ya ketika ingin mempersatukan ASEAN, terutama dengan negara Malaysia, di mana kita berusaha untuk menyatukan tetapi Malaysia memilih jalannya sendiri. Nah, dengan tekad yang bulat, Indonesia pun masih berusaha untuk menyatukan ASEAN dengan cara
diplomasi, dengan cara politik, dan juga dengan cara perekonomian. Mudah-mudahan dengan adanya seperti ini, menurut pemikiran para pemimpin bangsa kita, kita bisa tetap menyatukan ASEAN di dalam wadah yang sama dengan mempunyai misi yang sama, sehingga kita ya bisa keluar dari himpitan dari negara-negara yang lainnya seperti Uni Eropa ataupun blok timur yang lainnya. Jadi kita mempunyai kekuatan yang sama untuk bisa tetap menjadi bangsa yang kuat tanpa kita harus dijajah. Nah, kalau zaman penjajahan sekarang bukan lagi penjajahan fisik yang banyak terlihat, tetapi penjajahan secara ideologi dan penjajahan secara ekonomi. Inilah yang dipikirkan oleh para pemimpin kita, mengapa mereka berpikir bahwa kita adalah serumpun dengan negara-negara di ASEAN. Nah, berbeda dengan kalau kita berpikir bahwa rasa serumpun ini, kalau kita berpikir lagi, tidak bisa lagi diterapkan kalau menurut Pade ya, ketika ASEAN ini sudah menjadi negara-negara sendiri-sendiri, Indonesia sendiri, Malaysia sendiri, Singapura juga sendiri, Brunei Darussalam sendiri, ya, kemudian ada Laos, ada Kamboja, ada Thailand, ada Filipina, itu pun sendiri-sendiri, ya. Kenapa kalau sudah sendiri-sendiri? Otomatis kalau kita sudah sendiri-sendiri berarti kita berjuang untuk negaranya masing-masing, dan ini yang harus menjadi perhatian. Ketika kita berjuang untuk menjadi yang terhebat di negaranya masing-masing, maka terjadilah kadang ya kenakalan-kenakalan seperti klaim-klaim yang terjadi, terutama klaim wilayah. Ini sering terjadi. Indonesia tidak pernah mengklaim namanya wilayah ya, tetapi negara tetangga kita sering mengklaim wilayah. Nah, ini yang harus kita waspadai. Maka ketika kita menjadi negara yang kuat, ya, kita lupakan yang namanya serumpun kalau kita negaranya diganggu. Begitu pula dengan budaya, begitu pula dengan seni, begitu pula dengan bahasa. Ketika itu berhubungan dengan yang namanya nasionalisme, maka kita lupakan dulu yang namanya serumpun. Karena apa? Setiap negara sekali lagi mempunyai visinya masing-masing untuk berdaulat di wilayahnya masing-masing. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Apakah kita masih serumpun? Ya, silahkan berpendapat. Ya, daripada ini aja dulu, kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.